mengikuti sopir belok, Bang Andi ikut belok. Berarti Yesus, berarti iblis lebih berkuasa daripada Yesus kalau Anda mengambil analogi sopir. Ya gimana kalau sih? yang dibonceng bilang berhenti, supirnya ikut berhenti. Jadi siapa yang berkuasa? Emang tukang ngojek itu suka-suka hati aja kan bicara. Berarti makanya. Yesus lagi ngojek sama iblis gitu maksudnya. Enggak. Coba cari yang anu lah. Nafir ini nggak punya ilmu sama sekali. Ini bener itu dulu enggak. Inilah kalian suka-suka hati. Makanya selalu terjadi keributan antara kita ketika diskusi suka-suka kepala otak kalian yang menjawab. Contoh, iya. Contoh, Kepas, kebuka main kau. Hei, Kepas. Pertanyaannya. Kepas. Udah Nafiri turun lah. Nggak ada ilmunya ini. Ngaco ini jawabannya asal mangap baca Nafiri ini. Umar bin Khattab. Udah turunin Fendi. Nafiri turunin, nggak ada ilmu dia. Kalau nggak mau diem turunin. Nggak ada ilmu, entah apa yang dipakai. Pakai dalil kalau debat sama saya. Silakan kawan Kristen yang punya ilmu. Siapa nih? Ini anak jenderal. Nah silakan anak jenderal. Tadi Anda menyangkal bahwa Yesus itu dibawa oleh iblis. Itu ayatnya jelas sekali bahwa iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Ada kata menempatkan berarti memindah seseorang atau memindah sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu arti makna menempatkan. Ustaz Tugi. Ya. Aduh, di tempat saya hujan. Lanjut. Sama anak jenderal ini itu sama Nafiri 11-12. Lanjut Ustaz Tugi. Sama kayak Kepas juga. Kepas, kau buka main kau dulu, woi. Kepas. Ngapain kau ke atas nutup main kau? Woi. Anak jenderal. Hei. Dan kok nggak ada yang mau cakap sama aku? Campur juga nanti. Hei. Kenapa? Oke, aku nanya, Yesus itu Tuhan nggak? Percuma menjelaskan sama kan coba aku bertanya bukan minta penjelasan, bertanya. Akan Anda terima. Iya, aku bertanya bukan minta penjelasan. Itu intinya di situ. Oke, aku bertanya. Enggak ada. Anak jenderal, ada jawaban buat Anda. Anak jenderal, Yesus Tuhan nggak? Percuma, nggak ada jawaban buat Anda. Apapun yang kamu berikan kepada Anda, tetap coba Anda anak jenderal, aku nanya boleh, Yesus itu Tuhan nggak? Hah? Buat Kristen Tuhan, kenapa? Tuhan, Bapak itu Tuhan. Hah? Bapak itu Tuhan juga. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Oke, Roh Kudus Tuhan. Masalahnya berapa apa? jadi Tuhannya? 1. Kan teolah ini buat ribut. Ini yang buat ribut ini masalahnya. Inilah yang sering terjadi permasalahan. Apapun jawaban kami Anda tidak menerima. Bukan, kau karena Anda tidak mengerti apa yang dimaksud semua itu. Inilah yang sering kita ribut. Ya kan? Aku bertanya 3 kali, kau menjawab 3 kali. Berapa Tuhan tadi kau jawab? Berapa Tuhan? Yang betul jawabannya satu Tuhan saja, jawab Tuhan saja kok. Enggak ada yang lain. Aku nanya, jawabannya yang betul gini anak jenderal. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi berapa jumlah Tuhannya? Setengah on. Itu yang pas. Jadi benar. Pas. Saya sebut Tuhan berapa? Berapa kali kau tadi sebut Tuhan? 3 kali kan? Berapa Tuhan? 3 tadi kau sebut 3. Yang saya sebut 3. 1. Tak dari mana 1? Kau ngarang aja 1. Itulah kau. Aku bertanya berapa kali? Coba kau bertanya ulang. Berapa kali? Oke. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa Tuhan? 1 Tuhan. Kan teolah kan 1 lagi ada dong. Mati aku yang ini. Gimana lah? Itu kecuali saya bilang Tuhan itu 2 Tuhan, tapi saya bilang Tuhan 1 Tuhan. Aku bertanya berapa kali? Itu kan berbeda nama semuanya. Berapa kali kau tidak bisa menerima karena di otak kau itu cuma menghujat. Bukan, aku tadi bertanya Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab berapa kali? Semuanya sama jawabanmu. Tuhan. Pertanyaan aku berbeda nama. Benar. Berbeda objeknya. Jawaban 3 kali jawaban, tapi saya sebut Tuhan berapa kali? 3 kali.
Begini, saya ambil tengahnya gini loh. Yang manakah yang Tuhan? Begini loh lah, Pak Jenderal, anak Jenderal, inti dulu Bang. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana yang Tuhan di situ? Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Satu Tuhan. Yang mana? Jawabannya Sebutkan satu namanya. Sebutkan namanya siapa? Satu Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan. Beserak. Jadi Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Beserak. Tuhan. Ya, berapa Tuhan itu? Satu Tuhan. Yesus dan Bapak satu gitu. Iya, emang. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Jadi kalau menyatu berarti di dalam kandungan Yesus juga dan Bapak menyatu. Tuhan semua. Oh, Tuhan semua, berarti banyak Tuhan. Udah dijawab Bang. Sebenarnya kami bisa jelaskan. Tuhan semua dan katanya. Anda sudah Lanjut. berapa kali jelaskan. Semua orang sudah jelaskan, bahkan pendeta, mungkin Romo sudah pernah jelaskan. Tapi kan Anda tidak bisa terima, jadi percuma. Jadi tetap kami jawabannya Tuhan satu. Ini pelajaran bahasa Indonesia loh, pertanyaan aduh. Nah, Iya. kau tadi kemana? Kau beli berapa? Beli emak jajan. Terus beli apa lagi? Beli apa ini? 3 kali dia tanya beda-beda objeknya. Berarti kan 3. Janganlah makan 3 piring, bayarnya cuma 1 piring. 2 lagi kami yang nanggung. Bayarlah semuanya. Rusuh. Kalau kalian ditanya, aku kan bertanya 3 objek. 3 objek aku tadi bertanya. Berbeda-beda. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3 objek, tapi satu Ya Tuhan. udah, kecuali aku bertanya 3 kali tadi, misalkan gini, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Berapa? 1 Tuhan, itu benar. 1 Tuhan, tapi kan 3 objek aku berbeda, aku bertanyaan ini. Yesus, Iya. Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab 3 Tuhan. Iya. Anda itu blender, kami sudah tahu alurnya kemana. Kami sudah tahu, kok sudah jelaskan berapa kali kok. Ratusan kali dijelaskan. Di komal ini, di komal yang lain-lain sudah. Anda sudah mengerti. Tapi pertanyaan itu terus. Anda makanya Ya karena nggak pernah game over, nggak pernah game over tentang masalah Tuhan ini ribet. Nggak pernah game over. Anda yang merasa seperti itu. Ya hasil jawaban kalian lah. Kami nggak mengambil kesimpulan. Hasil jawaban kalian sendiri gitu loh. Nah, jadi gini, jadi gini Blender. Jadi begini, coba kita kerucut. Jadi begini. Jadi yang mengutus itu dan yang diutus yang mana yang Tuhan? Apa yang mengutus Kenapa? atau yang diutus yang Tuhan? Ya Tuhan. Mana yang Tuhan? Yang Tuhan yang mana yang Tuhan? Yang diutus atau yang mengutus? Jawab dulu. Yang mengutus lah. Yang mengutus. Berarti yang mengutus Tuhan, yang diutus bukan ya? Tuhan mengutus firman-Nya. Loh, tunggu dulu, yang ditanya Tuhan nih. Yang mengutus ini yang Tuhan yang mengutus ya. Yang diutus Bisa itu bukan begini ya Tuhan. Bang, begini ya Bang. Adapun kami jelaskan tidak akan pernah Anda menerima. Macet, Blender, macet. 100% tidak akan pernah menerima. Blender, gas. Tetap Anda alihkan ke pertanyaan lain. Macet kan, macet. Ya, Mogok motornya gitu dia kalau ada masalah Tuhan. Macet. Jadi yang disembah siapa? Yang disembah siapa, Anak Jenderal? Siapa yang disembah? Ya Tuhan lah. Yang disembah siapa namanya? Tuhan lah. Ya Tuhan kan gelar. Namanya siapa yang disembah? Hah? Ya, Siapa? Tuhan kami. Ya siapa namanya? Tuhan Allah. Ah, Allah lagi. Oh, offset. Jangan pakai Allah. Offset. Jangan pakai Allah kalian lagi. Offset. Kenapa Jangan. Anda? Itu kan cuma kalimat. Nggak bisa. Oh, apa pula kalimat? Enak aja kau bilang kalimat. Nama itu. Offset kan pakai Allah lagi. Jangan pakai Allah. Kalau kami bilang Allah. Jangan kan pakai Allah. Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa? Banyak keajaiban yang dia bikin. Bisa Banyak nggak? keajaiban. Gini loh, kalau itu bukan Tuhanmu, bagaimana doamu dikabulkan? Bagaimana mau tenang jiwa dan rohanimu? Kalau kau menggunakan nama Tuhan orang lain gitu loh. Mana ini? Mana coba Allah itu bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Masih warna itu begitu. Kamu coba Hah? Bisa nggak Anak Jenderal? Kalau Allah itu nama Tuhanmu, kau cari. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Kalau kau pakai itu, cemana rohani mau tenang, cemana jiwa mau tenang, nggak usah lah pakai. Oh, kami Nggak cukup tenang. dengan 3 Tuhan. Kami jiwa dan rohani tenang. Tenang dari mana tenang? Sedangkan ke Tuhan kau aja pun salah. Tenang mana? Salah Justru Tuhanmu, Anda yang cemana tidak mau tenang. Makanya Anda tidak tenang. Makanya mengungkit agama orang. Gini begitu loh, terus. gini loh. Gitu, Udahlah, Bang. jangan. Cukuplah Kami 3 tenang. Tuhan kau. Jangan kau tambah lagi jadi 4. Kau pakai Allah. Seharusnya kita kurangin. Jangan lagi nambah.
Pakailah teos. Begini Blender, kami bahasa tenang kami tenang. Nggak ada kok. tenang Kami itu, orang hanya di mulut saja tenang, di hati Anda nggak yang tenang tidak itu. Makanya Anda sering kepanasan. Sekarang Mungkin begini, agamanya orang. di teks original kau memakai teos. Kan gitu kan Blender. Enggak ada jenderal, teks original kau tuh memakai teos, tidak ada Allah. Jadi kau pakailah teos. Ya Tuhan teos, kan enak. Kalaupun teos, kau pakai Vios. Ya Tuhanku, Bapakku, Toyota, kan lebih enak. Kalau nengok mobil Vios, berarti Tuhan Neoten. Velos, Tuhan Neoten. Kan enak gitu nengoknya, punya mobil. Pakailah teos. Itu asumsi inilah asumsi Anda yang pakai seperti Tuhan kalian. Kan jangan gitulah, janganlah pakai punya orang lain. Kalau kalian nggak memakai istilah-istilah Islam, nggak akan ada keributan sama kita. Nggak Jadi akan ada. begini Blender, begini Blender. Sebentar anak jenderal. Jadi begini, mereka itu Blender bingung yang mana nama Tuhan Blender. Karena iya, di bingung. dalam Bible itu begini Blender. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi dalam nama Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Kristus. Ditanya nama anak, anak siapa namanya? Nama Tuhan anak itu siapa namanya? Anda kan tadi berkata Tuhan itu Bapa, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, ditanya nama Tuhan daripada anak itu siapa namanya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Nah, nama Putra itu siapa? Nama Tuhan Putra siapa? Salah, Anda akan Tidak mau dia begitulah jawab, Anda. Dia tidak mau jawab Blender. Macet. Apapun yang kami jawab, Macet. apapun yang kami jawab. Anak jenderal, gini aja Anda anak jenderal. beda dengan jawab. Anak jenderal, gini aja lah. Kalian tidak bisa membuktikan kalau Allah itu adalah Tuhan kalian. Nggak bisa. Mau kemana pun literasinya kau bisa. cari. Mana? Bisa. Sekarang oke. Banyak Oke, sekarang. keajaiban yang dibuat Tuhan Yesus, banyak. Oke, kita Banyak buktikan. keajaiban yang dibuat Oke, Tuhan kita buktikan Yesus. Allah itu. Kalau mau tahu Allah keajaiban itu Blender, gelar atau nama, nama Anak jenderal. ada. Oke, kita Saksi buktikan. sejarah sana. Oke, enggak sekarang gini. Kalau kau tidak mau mengikutin teks original bahasa Yunanimu yang jelas-jelas tidak ada di situ Allah, kita ikutin seleramu. Oke? Kita ikutin seleramu masuk terjemahan bahasa Indonesia. Enggak usah lah ikutin selera. Enggak, ya selera Anda lah kita yang jadi ikutin. terus. Biar kau sadar, jangan kalian pakai Allah itu, gitu loh. Nah, sekarang gini aku tanya sama kamu, kita ikutin. Selera orang Kristen. Allah. Dia selalunya pakai selera orang. Ya, janganlah kau pakai punya orang lain kalau nggak mau ada keributan. Janganlah. Kok kenapa kalian nggak mau? Kenapa kalian nggak pede gitu loh? Pede lah kalian dengan Kristen kalian. Kalau misalnya kalian nggak pakai, kita ini berteman, nggak ada keributan. Kenapa sih? Kenapa kami kasih masukan gitu kalian nggak mau? Kalian nggak bisa buktikan. Sekarang begini anak jenderal. Allah, Allah menurut kekristenan itu. Sesuai dengan hatimu. Oke, sebentar kita buktikan lagi secara terjemahan bahasa Indonesia. Secara terjemahan bahasa Indonesia kita buktikan. Allah itu menurut Kristen gelar atau nama? Silakan. Silakan, kau jawab. Allah itu gelar atau nama menurut kekristenan? Gelar. Kau anak jenderal? Anak jenderal? Hei, jawablah. Nama aslinya Elohim Yahweh. Udah nanti kau kepas, sempak kau koyak. Apa anak jenderal? Jawab dulu biar dapat, biar kalian paham. Kenapa? Udah sama aku. Allah itu menurut kekristenan, Allah itu menurut kekristenan gelar atau nama? itu Stevie kau lawan karena perempuan keras artinya bagus yang kau lawan seperti itu juga. Banyak kau jawab dulu biar kau paham konteks Allah ini jangan digunakan lagi. Apapun konteks apapun yang diberikan janganlah kau pakai punya orang Islam. Lucu kau, janganlah kalian pakai. Kayaknya seperti apa Blender Kak? Kayaknya si anak jenderal ini nggak bisa diskusi, nggak ada umpannya. Mending turun aja bang, mending turun aja kalau nggak ada ilmu, mending turun bang. Turun aja. Pertanyaan sederhana kok nggak bisa dijawab. Iya, kalian lucu kalian. Biar kalian paham. Kita biar jangan ada keributan. Biar jangan ada keributan antara kita. Pak anak jenderal turun aja. Cuma Anda mau naik sini tawuran, nggak berilmu gitu loh. Turun aja. Iya, biar jangan itu yang tawuran. loh. Yang ditanya itu loh, itu Allah itu nama apa gelar? Jawab kalau ada ilmu, kalau nggak ada diem. Nah, turun kan? Nggak bisa. Anda nggak punya ilmu, terus mau tawuran doang gitu. Iya. Kalau Anda diskusi berilmu, saya rasa nggak tawuran loh. Misalnya Anda menjawab kayak si Kepas, oh dia itu gelar. Ya sekarang kalau gelar, data dari mana? Buktikan gitu loh. Kalau Allah itu nama pribadi sang pencipta, nama sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dasarnya ya di KBBI juga ada, di Al-Quran surat Taha 14 jelas, sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah itu nama yang disembah umat Islam. Kalau Kristen mengatakan Allah itu gelar, dari mana? Pertama, di Bible nggak ada kata Allah, terus lu ambil, lu salah gunakan. Ini yang kita luruskan supaya Anda menjadi Kristen yang ke-Yunanian, jangan ke Arab-Araban. Sekarang Kepas, ya. Anda mau menjadi Kristen ke-Yunanian apa ke Arab-Araban? Jawab Pas. Israel. Yang Kristen dari Israel. Ada aja kau. Tunggu dulu Bang Ren. Jadi mulai sekarang saya nggak pakai Allah lagi, Elohim. Nah, mantap. Mantap itu. Jangan pernah kau pakai lagi. Ah, biasakan dari sekarang. Jire, Adonai. Adonan. Keren-keren, mau siapapun namanya nggak ada masalah. Kita berteman. Jangan pakai itu supaya gini loh, supaya hati kalian pun tenang, jiwa kalian pun tenang. Kalau kalian benar-benar kalian menuhankan Tuhan yang benar, itu silakan sama kalian, silakan. Asal ngomong kok blender selalu berteriak, emang nggak bisa. Saudara-saudara. Jadi kok cemana teriak? Cemananya kau? Memang kayak gitu loh, cemana? Baru nih, Stepi dari tadi ngomong terus. Stepi kenapa? Stepi kamu Muslim apa Kristen? Yo, selamat sore lagi. Gedein suaranya kalau mau bicara, gedein apa maksudnya? Ayo, Dengar suara saya. Ke suaramu kecil. Yo. Sorry. Kecil. Oke. Mas Tepi apalagi mau ngomong, coba ngomong dulu. Enggak. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur. Ini satu anugerah yang luar biasa saya bisa. Halo. Iya. Iman lo di Bible ada anugerah. Yo, sorry. Ini pasti handphonenya merek Oten nih, merek Oten handphone. Halo. Ya, sudah. Suaranya sudah bagus. Apa mau ngomong? Ya ngomong aja. Mau ngomong apa? Yo. Enggak. Cuman saya iyo tadi aja. sempat mendengar ya saudara-saudara yang baik Kristen Muslim. Jadi maksud saya begini. Halo. Ya, aduh mah, handphonemu cemana ini sekarang? Ngomong aja Tepi, ngomong. Lanjutlah. Ngomong, santai. Ngomong. Iya, maksud saya begini. Saya kalau sebagai orang awam, saya tidak melihat dari ini sisi Muslim atau Kristennya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini ya, usahakan diskusi ini untuk memberkati baik Muslim atau Kristen. Nggak bisa. Kalau itu yang kamu harapkan. Diam dulu Kepas, biarin aja dia. Lanjut. Stepi apa? Memberkati apa? Artinya dari setiap diskusi ini, yang orang awamnya yang tidak dapat dimengerti secara ini, biar mereka juga diskusi ini boleh membawa satu contoh kasus apa? Contoh kasus topik apa? Ya, contohnya seperti Allah. Oke, sebenarnya menurut kamu kata Allah itu sembahan siapa? Allah itu siapa? Sembahan siapa? Yo, ini dengar ya, itu baik entah mau Muslim atau Kristen. Iya, langsung aja ke topik. Allah itu sembahan siapa? Supaya edukasi. Ya, kalau pada dasarnya saya kan orang Kristen, jadi memang saya percaya bahwa itu Allah itu memang dia pencipta langit dan bumi. Oke, kenapa ada di Bible-mu itu? Bagaimana? Kenapa bisa ada tertulis di Bible itu? Iya, memang itu luar biasanya itu Tuhan di situ. Bukan Tuhannya yang. Kenapa tertulis di Bible-mu sedangkan Allah itu bukan Tuhanmu? Tuhanmu kan Yesus. Kenapa Allah lagi Tuhanmu? Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Nah, ini sudah salah lagi. Jadi salahnya begini. Karena memang kalau kita memisahkan seolah-olah Tuhannya orang Kristen itu ada tiga itu yang ya itu. Oke, sekarang Tuhan kamu STP, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa?
Iya, kalau imani saya memang Yesus Kristus itu adalah Yesus. Tuhan yang hidup memang. Yesus. Yo. Kenapa bawa-bawa Allah kalau Tuhanmu Yesus? Kenapa bawa-bawa Allah? Yo, karena memang dia itu Allah pencipta langit dan bumi. Katanya, jadi Tuhanmu nggak pencipta Yesus, enggak? Iya, Allah kan ada tiga karena penciptaan tiga Allah lagi Tuhannya macet lagi. Keren tadi mau edukasi ternyata macet juga. Blender. Enggak, Stepi. Tidak dulu, dengar dulu. Gini Stepi, sebentar ya Stepi ya. Kami di sini hanya memberikan masukan secara data, oke? Nah, kebanyakan kalian tidak memahami. Contoh ya, Bible kalian itu, kitab kalian itu, teks originalnya bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada nama Allah di situ. Oke, Allah. Nah, kalau teks original tidak ada Allah, tapi Theos. Theos. Jadi ketika kalian mau menyebut nama Tuhan, sebutlah nama Theos. Oke, nah sekarang kita rujuk. Oh, kami tidak mengikuti bahasa asli, kami mengikuti terjemahan Indonesia. Kalian bilang gitu kan? Oke, kita ikutin terjemahan bahasa Indonesia. Kita gali, ya kita gali. Nah, Allah itu ataupun Allah itu mau kalian cari kemanapun data, tetap menyatakan Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Mau kemanapun kau cari, A-L-L-A-H. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah nama umat, nama sesembahan Tuhannya umat Islam. Oke, nah kita ikutin. Kalau kalian merujuk kepada teks bahasa Indonesia terjemahan, kalian mengatakan Allah itu gelar. Nah, aku mengatakan Allah itu nama menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian, ikutin nih. Kalau kalian mengatakan Allah itu gelar, mana datanya? Dan aku berani mengklaim Allah itu nama. Mana datanya menurut kita kalian? Di Amos 4:13. Amos 4 ayat 13. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Clear. Nama menurut kitab kalian, bukan gelar. Nah sekarang mana datanya kalau Allah itu gelar? Silakan. Silakan kalian tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian menunjukkan Allah itu gelar, berarti clear dia itu nama. Udah selesai sampai situ aja, jangan kalian gunakan lagi. Kalian yang selama ini mengklaim itu gelar. Mana datanya? Silakan tunjukkan datanya mana. Hah, Stepi, kau tunjukkan datanya. Di mana datanya kalau Allah itu adalah gelar? Sedangkan aku sudah menunjukkan data kalau Allah itu adalah nama. Di Amos 4 ayat 13 dinyatakan nama. Silakan kau tunjukkan mana. Silakan. Iya, tapi pada prinsip ini praktek. Jangan pada prinsip, data. Jangan pada prinsip. Oke, sekarang kita buka di sekarang kita buka di dalam Yohanes 3:16. Ini saya mau kasih tahu supaya otak saudara-saudara baik Kristen atau Muslim harus tahu ini. Yohanes 3:16. Ini saya mau kasih tahu bahwa asli, ya. Aslinya Allah, bukan masalah entah mau nama atau mau. Loh, konteks kita nama atau gelar, jangan kemana-mana kau lari. Jangan kau mengatakan Allah itu gelar. Nama aslinya. Nama asli cuman hanya nama asli. Enggak, sekarang kau berpikir Allah itu gelar atau nama. Nggak usah kemana-mana dulu. Allah itu gelar atau nama menurut kau? Baik, ini saya mau buka dulu. Enggak, aku tanya dulu biar nyambung diskusinya. Allah itu gelar atau nama? 16 ini. Hah? Oke, entah mau nama atau gelar, tapi kita lihat dulu. Jangan gitu, jangan kemana, jangan dulu. Aku bertanya sama Mustepi, Allah itu menurut kekristenan gelar atau nama? Paham nggak pertanyaanku? Oke, tapi kekuatan Allah. Jangan dulu kesana. Repot kali kau. Allah itu gelar atau nama? Kepas. Allah itu gelar atau nama menurut kau, Kepas? Oke, saya jawab. Kalau begitu, kalau diam nggak bisa ini. Kepas, gelar atau nama? Ini saya bantu dulu ini Kristen nggak ada. Nih diam dulu semua. Ya diam. Inilah LAI ini. Diam dulu. Yohanes 3:16 gue bacain. Inilah Kristen ini dibodohi oleh LAI. Di dalam original teksnya itu Yohanes 3:16, di situ tertulis autos gar egapesen hoteos. Ya, di dalam bahasa Indonesianya karena begitu besar kasih Allah, di dalam original teksnya di situ Theos. Theos diterjemahkan menjadi Allah. Kan anjing ini LAI ini.
Ibu Rita Wayu juga anjing. Kenapa demikian? Hotheos itu artinya ho dewa atau ho Tuhan. Kenapa berubah menjadi Allah? Ini semua sama anjing-anjing di Indonesia ini yang menerjemahkan gitu loh. Anda ini korban. Anda ini korban terjemahan. Di situ original teksnya hotheos. Theos itu diterjemahkan menjadi dewa atau Tuhan lah, silakan. Kenapa Allah kau pakai? Tuh, kalau saya menyerang itu LAI, saya bilangin anjing sama Ibu Rita Wahyu. Saya bilangin anjing mereka ini menerjemahkan salah. Kasihan kau yang dikorbankan. Kau yang dikorbankan. Kau belajarlah. Kau buka coba Google Translate. Lu ambil itu Theos, lu terjemahin ke Indonesia, apa jadinya? Jadi Allah gitu. Ini namanya terjemahan anjing. Terjemahan binatang itu. Kalau ini saya keras, Anda ini cuma korban. Jadi saya edukasi Anda di sini. Jangan ikut korban oleh anjing-anjing terjemahan itu. Paham sampai sini? Tidak paham. Gitu loh. Belajar dikit original teks. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh anjing-anjing terjemahan itu. Theos itu lu bawa kemanapun, ke pengadilan, lu bawa orang-orang yang paling ngerti bahasa. Tetap Theos itu kalau diterjemahkan jujur adalah dewa, bukan Allah. Lu jangan minjem-minjem istilah kami. Kita tes ya, lu diam dulu, kita tes. Rostrum, selamat siang Rostrum. Ya, selamat siang. Coba dibacakan Yohanes 3:16. Silakan. Yang sesuai dengan Bible yang Anda pegang. Yohanes 3:16. Sebentar, ini saya perlu buka karena double. Iya, iya. Kalau LAI boleh lah dikatakan binatang, nggak apa-apa. Laporin saya ke polisi, nggak apa-apa. Kata Theos kok, itu sembahan saya. Allah Subhanahu Wa Taala, nyawa saya pertaruhkan. Kalau kau salah gunakan. Yohanes berapa bang tadi bang? Yohanes 3:16. LAI laporin di Selebes lah. Ini yang bilangin lu binatang. Cara menerjemah lu. Ibu Rita Wayu juga. Katanya pinter, tapi nerjemahin Theos dikasih dalam kurung Allah. Kenapa nggak dewa gitu loh? Yohanes 3:16. Autos gar egafesen ho Theos ton kosmon dan seterusnya. Theos dari Yunani kok ke Arab. Allah itu sembahan kami. Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Taala. Enak aja dipakai, disalahgunain. Ini iman kami coy. Lu jangan injek-injek iman kami. Itu sembahan kami. Lu ambil, lu salah gunakan. Dasar binatang, penerjemah binatang. Kalian ini Stepi, Kepas, Anda cuma korban. Kami maklumi Anda korban. Makanya kalau kita luruskan dengerin gitu loh. Silakan Rosrum, coba dibacain Yohanes 3:16. Sebagaimana Stepi tadi memberikan itu. Iya, sebentar ini ya. Bible saya ini sebentar. Begitu loh, harus berani kita umat Islam, dilaporin aja nggak apa-apa. Belajar kita bilangin terjemahan anjing caranya itu. Apa-apa. Ya lagi kan orang-orang besar semua. Lu pakai pengacara ngetop lah di Republik ini, laporin gua. Mabes Polri kayak Polda Metro kayak. Sebelum saya dipanggil oleh Polda Metro atau Mabes Polri, saya datang duluan. Kalau kau sudah ada LP-nya gitu loh. Saya datang. Tidak membawa PH, saya datang sendiri. Laporin satu kata itu, Theos. Nanti endingnya siapa yang bubar? Islam atau Kristen yang bubar? Kalau lu berani laporin gua ke Mabes Polri. Serius saya ini, teman-teman, ini live di YouTube saya. Di YouTube siapapun yang live silakan. Silakan LAI laporin saya. Ibu Rita Wayu juga laporin gua. Kau memberi Theos dalam kurung Allah di situ. Yohanes 3:16.
Saya bacain dari lainnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situ kasih Theos, kasih Tuhan, ya, atau kasih dewa. Kasih, kalau di tempat saya itu kasih Bapa akan dunia ini, maka dia Coba diulang dari awal, Bang. Coba diulang dari awal. Yang tunggal. Diulang dari awal. Karena begitu terus. Pak Rosrum diulang dari awal, Bible yang Anda pegang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu baru benar terjemahan Anda, nggak pakai kata Allah kan? Nah itu silakan, nggak ada perdebatan di sini. Nggak ada perdebatan, kalau terjemahan Anda terserah gitu. Itu pun kalau mau dikoreksi juga salah, tapi terserah Anda gitu loh. Yang penting jangan pergunakan sembahan kami lu salah gunain. Itu aja kok repot. Kenapa sih harus memakai sembahan umat Islam lu salah gunain? Kenapa? Gitu kenapa? Gengsi pakai Theos. Padahal itu kan original teks. Kenapa disalah terjemahkan? Itu ya itu di sini endingnya, sumber permasalahannya sebenarnya. Kita diskusi tiap hari. Di sini masalahnya. Siapa biang keroknya? Siapa pelakunya? Ya LAI yang mencoba membodohi Anda semua. LAI turun-temurun ke pendeta sekolah tinggi-tinggi. Anda ini menjadi jemaat biasa, korban didoktrin oleh mereka. Masuk di area diskusi begini, kita edukasi Anda yang ngotot, kalau ngerti apa-apa. Itu loh, terima dong apa adanya. Coba buka original teks, dikasih tahu ngeyel gitu loh. Ya Step ini korban, Kepas korban, tapi kalau udah dikasih tahu ya terima. Ya silakan. Halo. Ya silakan. Yo. Tolong tutup salon. Saya bicara. Dengar suara saya? Ambil alih Bang Blender, ambil alih. Ya. Ya. Udah, Stepi, udah paham kau tentang nama Allah tadi? Udah paham? Terima? Baik, oke. Terima? Terima. Oke, baik, mantap. Itu sekarang saya bisa kesempatan lagi saya. Ya silakan. Tapi bisa saya bicara? Ya silakan. Ya, jadi terima kasih sudah membagikan ilmu ya. Kalau tapi saya mau luruskan, bukan masalah korban ya. Saya bukan korban dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi ini iman, keyakinan saya bahwa dasar ya, sekalipun Muslim meyakinkan bahwa Allah yang digunakan oleh umat Kristen itu sesungguhnya itu bukan Allahnya Kristen, tapi Allahnya orang Islam. Tetapi maksud saya begini, tetapi spirit, kekuatan dari keyakinan kami, iman kepada Kristus ya, sesuai dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Oh, stop, Bapak, Theos, jangan lagi pakai itu. Yo. Tapi udah terima tadi. Tapi tadi udah nerima, janganlah pakai lagi. Karena gini loh Pak Stepi, memang benar kita akan berusaha, ini sudah menjadi kebiasaan. Sulit memang. Kalaupun di LAI sudah berubah Allah itu, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan dan kalian bukan pembaca kitab. Ini sudah menjadi kebiasaan. Kami di sini saya sampaikan kepada apologet semua yang Islam, terkhusus ketika ada di komal-komal diskusi, walaupun Kristennya santun diskusi, ketika dia menyatakan Allah langsung patah. Karena
Kenapa? Agar jadi tidak kebiasaan. Karena kebiasaan. Ini penyebabnya. Kita biasakan dari sekarang. Kita biasakan kepada host-hostnya semua, walaupun ada Kristen diskusi menyatakan Allah, langsung batah. Walaupun temanya berbeda. Kenapa? Ini sudah menjadi kebiasaan. Kita biasakan dari sekarang. Kita gunakan Theos ataupun Bapa. Silahkan kalau mau diskusi berlanjut. Paham? Tadi Pak Stepi sudah menerima. Jangan lagi pakai Allah, Bapa. Silahkan pakai Bapa atau Theos. Silahkan, itu aja loh. Paham kan? Paham Stepi? Ya, saya menerima ya apa yang saudara Muslim sampaikan. Tetapi bolehkah bisa kasih kesempatan untuk saya lanjutkan ayat ini? Silakan, silakan. Cuman tadi biasakan, saya membiasakan ya, jangan lagi pakai Allah itu loh. Paham kan? Agar diskusi berlanjut. Coba baca Yohanes 3:16 yang mempergunakan kata Allah di situ. Silakan baca. Kan tadi Anda yang bawa Yohanes 3:16. Silakan. Oke. Saya lanjut saja ya. Tadi Anda bawa Yohanes 3:16, coba baca. Tapi bisa tidak kalau saya baca sesuai dengan apa yang di dalam Bible ini? Ya kan saya betulkan tadi. Yang Rostrum juga udah membacanya dengan betul. Coba baca. Ganti kata Allah itu terserah mau pakai apa. Karena begitu besar kasih Theos. Oke, terserah dari Bapak ya. Ya. Bukan terserah. Saya ajarin Anda di sini gitu loh. Tidak begini, karena kalau saya masih ngeyel Bang Blender, katanya tadi udah nerima ngeyel lagi. Karena itu dilarang, tidak boleh, karena ini punya Muslim. Oke, saya ikuti saja. Bukan ikuti, harus diikutin, bukan ikuti saja. Oke, saya harus wajib dari sekarang. Cemana loh, itu Tuhan kami loh, Tuhan kami. Masa kalian pakai Tuhan kami? Cemana mau jiwa ragamu rohanimu itu tenang kalau pakai nama Tuhan kami gitu loh. Kan untuk kalian juga. Ini kan untuk kebaikan kalian juga loh. Untuk kebaikan kalian, bukan untuk kami. Oke, kalau begitu saya langsung saja, saya to the point. Ya udah silakan. Oke, lanjut. Silakan ngomong. Saya punya teman banyak orang Muslim. Tetapi ini kalau diterapkan tidak ada dasar spirit kekuatan kasih, ini yang merusak. Aduh, Ma. Apa yang tidak nyambung merusak apa? Tadi Anda udah terima, sekarang Anda masih ngeyel. Cemananya terima apa nih? Terima congor. Nah, memang dasar. Dasarnya kan jelas. Pak Rostrum ini Kristen loh, Sepi. Pak Rostrum ini dia Kristen. Dia Kristen, Tuhannya Yesus. Ketika dia membaca tadi, dibacakan Bapa, kita terima. Kristen loh, dia mengakuin kok, dia nggak mau pakai kok, alergi dia pakai Tuhan orang lain. Cuman di Indonesia aja, seluruh luar negeri nggak ada lagi memakai Allah, cuman Indonesia aja. Jadi kita biasakan dari sekarang. Ini Kristen loh, kenapa Anda nggak terima? Lucu, kalau kau nyebut nama Tuhan lain, cemana doamu mau dikabulkan? Cemana mau dikabulkan doamu? Kalau kau pakai nama Tuhan orang lain? Karena untuk kebaikan kalian juga ini, kalau kalian nggak memakai nama Tuhan orang lain, pakailah dengan Tuhan kalian, silahkan. Gitu loh, pakai aja Bapak. Apa yang terjemahan di Bible itu Allah, ganti Bapak atau Theo, silakan. Biar doa kalian pun diterima, paham? Biar doa kalian juga didengar sama Tuhan kalian. Kalau kalian sandingkan nama Tuhan lain, cemana doa kalian mau diterima? Kita dikabulkan kok, Blender. Nggak ada, buktinya kok nggak kawin-kawin. Banyak kan cerita kau. Nah, gitu aja. Silakan lagi, bacakan lagi Pak STP. Yohanes 13 tadi, Yohanes 3 tadi. Coba bacakan, coba ulang. Karena begitu besar kasih Allah. Nah kan Allah lagi, aduh, aku cambuk nama ya. Allah lagi, kan bandel kali lah kau. Jangan Allah lagi. Paham gak? Ganti aja Bapak, kan sama itu kan, Bapak atau Theos, ganti itu aja, terserah mau ganti apa. Bisa Elohim karena begitu besar. Elohim juga boleh, Elohim juga boleh, terserah. Elohim juga boleh, terserah. Tapi jangan pakai lagi Allah. Kau udah terima. Masa kau masih kau lakukan? Ya, oke. Dengar ya, saya pakai nama Allah ganti Elohim ya. Silakan. Oke, saya ikuti.
Karena begitu besar kasih Elohim akan isi dunia ini sehingga dia mantap itu. Kan begitu. Lanjut. Sehingga dia jadi anak tunggal ini, ya. Jadi Yesus Kristus itu semua kealahannya itu ada pada Yesus Kristus. Allah lagi. Aduh, offside. Allah lagi. Offside. Jangan lagi pakai Allah offside. Aduh, sorry ya. Oke. Elohim. Oke. Lanjut. Jadi maksud dari data itu apa? Maksudnya, Mbak Dengar Stevi. dulu, saya sampaikan ini. Iya, silakan. Nah, kita Kristen karena kasih yang mengalir dari Elohim ini datang kepada Yesus Tuhan kami yang namanya Yesus Kristus. Ini yang mengalir aliran namanya kasih. Untuk itu iman kekristenan kami pada dasarnya dibangun oleh kasih. Yang dikatakan saudara, kalau saya menyebut Allah menolak, tetapi saya percaya dengan kasih yang tanam di dalam kasih kami sebagai orang Kristen. Nah, ini yang tidak bisa. Ya udah, Pak Stepi, saya paham poin Anda. Oke, saya paham poin Anda. Oke, silakan kami hargai iman Anda. Kami hargai. Oke, dan Anda meyakini iman Anda. Silakan lanjutkan. Semoga Anda selamat. Itu doa kami, semoga Anda selamat. Kalau memang benar-benar mengimanin Kristen sejati, jangan menggunakan istilah Islam. Gak apa-apa, kami hargai. Itu iman Anda. Silakan. Ya kan? Nah, silakan. Akan tetapi jangan pernah lagi dipakai-pakai nama Tuhan kami agar iman Anda tetap yakin gitu. Oke? Cocok? Tapi gak bantah, mau Anda khotbah pun di sini 1 jam, kalau Anda tidak pernah menggunakan nama Allah, nggak akan kami potong-potong pembicaraan Anda. Tapi kalau udah pakai nama Allah, gas terus. Paham kan? Silakan. Yang pasti Kristen semua masuk neraka. Selesai. Kasih bagaimana? Kasih ada dapat dari mana? Loh, ada di mana kalau sekarang saya tanya, tidak melakukan kasih? Oke. Kita buktikan. Kalau dasar kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan, Mas Tepi. Oke, masuk neraka kalian. Saya buktikan masuk neraka. Oke, sekarang ini. Kalian mengimani Yesus sebagai Tuhan. Apabila tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Oh, kok kasih ajaran? Enggak, sekarang Yesus ini. itu pada dasarnya kasih. Iya, oke, kasih benar. Ketika kalian tidak mengikuti aturan, ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya kemana? Yang tidak diikuti ajaran Yesus itu apanya yang tidak diikuti? Semua. Apanya yang semua? Coba kasih tahu yang semua. Semua. Seandainya semua tidak diikutin, konsekuensinya kemana? Tidak bisa. Karena memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Islam. Saya berani mengatakan kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus. Saya berani mengklaim itu. Makanya saya tanya, konsekuensinya kemana kalau kalian tidak mengikuti itu? Neraka kan? Neraka enggak? Pada dasarnya tidak mengikuti ajaran Kristus. Iya, semua dasarnya ke neraka. Di neraka kan? Neraka kan? Bukan hanya Islam, Kristen, semua isi dunia ini neraka. Saya ikutin neraka ya, tidak mengikuti ajaran. Yang pertama, Yesus mengajarkan sunat. Mau ikutin? Coba sampaikan. Kedua, siapa yang mengajarkan kalian mati pakai jas? Ketiga, nggak bisa kau jawab ya. Ketiga, siapa yang mengajarkan kalian ibadah ke gereja joget-joget? Keempat, Yesus memberitakan
Ya. Apalagi? Itu udah tiga nih, udah berserak kalian semua. Udah masuk neraka, selesai. Ya kan? Apa? Yang pertama tadi apa itu? Oke, yang pertama, Yesus mengajarkan sunat. Kalian sunat nggak? Oh, itu kesehatan itu. Ya, itu ajaran nggak? Itu tidak ada hubungan. Apakah sunat itu merupakan ajaran dari Yesus atau tidak? Sunat hati, oke, sunat hati boleh. Sunat hati lagi, aduh, mati lah gua. Jadi tapi kalau sunat secara lahiriah itu ya kesehatan boleh. Steffi tunggu dulu. Itu di dalam Kejadian itu perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham. Itu perjanjian kekal, turun temurun itu kekal. Jadi bukan cuma keturunan, sampainya juga di situ orang yang beli dengan uang di luar daripada keturunan daripada Abraham itu tetap disunat. Itu perjanjian kekal. Apalagi Yesus itu turunan daripada Abraham kan? Yesus itu. Dari mana kau kata itu tadi sunat hati? Dari mana kata Yesus? Itu perjanjian kekal. Karena memang sudah berarti Anda tidak ikuti Yesus. Lanjut Blender. Tidak ada itu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunan dan di luar daripada keturunan yang dibeli dengan uang itu kamu baca. Walaupun yang dibeli dengan uang itu walaupun di luar daripada keturunan Abraham itu perjanjian kekal. Itu bukan berbicara adat, tidak ada acara adat istiadat itu sunat, tidak. Itu perintah Tuhan dalam Bibelmu itu. Perjanjian kekal. Lanjut Blender. Udah jelas kan? Itu satu. Dan ini bukan oknum tapi keseluruhan. Itu ajaran. Yang kedua, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas? Mandi. Mati. Oh, itu tidak semua itu. Nah, ayo lu, kok nggak semua? Siapa yang ngajarkan pakai peti dan pakai jas? Sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri. Siapa? Dan itu juga tidak menyangkut entah mau. Loh, itu ajaran enggak? Sedangkan Yesus tidak menggunakan jas. Yesus menggunakan kain lenan. Tunggu. Siapa yang ajarkan? Kain kapan Blender? Kain kapan? Kain kapan? Dikapani. Ada data di Bibel itu. Ada. Yesus mati dikapani. Yesus mati dikapanin. Itu kan merupakan ajaran. Yo, udah dua ya masuk neraka ya. Udah dua nih masuk neraka kalian nih. Udah. Yang ketiga. Oke? Siapa yang ngajarkan kalian ibadah di gereja? Udah berserak, dicampakkan lagi ke neraka ini. Udah ke neraka banyak. Capek kali kalian. Neraka, udah. 3. Keempat. Siapa yang mengatakan kalian harus menyembah Yesus? Wah, udahlah, neraka paling bawah kalian. Neraka paling bawah, nggak bisa kau jawab semuanya. Nggak bisa kau jawab semuanya. 24 ini. Neraka paling bawah, udah selesai. Lanjut. 5 lagi. 5 apa? 5-nya apa? Ya ini aja udah jelas ini kan. Ini aja udah jelas. 4 ini aja coba. 4 ini saja. Sudah berserak kalau masuk neraka. Apa yang kau ikutin dari Yesus? Coba aku tanya. Apa yang kalian ikutin dari Yesus? Oke, kelima. Aku ikutin kelima. Ya. Kapan pula Yesus pernah membawa Kristen kepada kalian? Jadi maksud Blender keluar kata Kristen dari mulut Yesus, datanya di mana? Gitu. Mana datanya? Lanjut. Oke, 6 lagi ya. Siapa yang memerintahkan dan mengajarkan kalian makan babi? Yo. Semua enggak ini aja nggak ada bisa kau jawab. Cuman udah kecampak lah semua. Hampir hancur kan babak belur. Neraka kan? Yo. Sepakat? Neraka? Saya jawab. Saya jawab kan? Ya. Yo. Jawaban saya adalah semua agama di dunia ini kalau tidak melakukan kasih semua ke neraka. Aduh Mak Jang, matilah kasih. Mati bisa. Buat apa kau? Kalau melakukan. Oke, ku ikutin seleramu, Oke, berarti Steffi. Berapa kali tanpa kasih semua ke neraka. Oke, Steffi, berarti poinnya adalah kau mengimani Yesus yang membawa hukum kasih, iya? Iya, benar. Raja damai, raja kasih. Oke, baik, raja damai. Hukum kasih. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan pikiranmu, benar? Amin, yes. Amin, oke. Yang kedua, kasihlah sesama manusia, oke? Yes. Inilah pedomanmu ya, yang membuat kau selamat. Yo. Kau jalankan ini, oke? Nah, bagaimana dengan Lukas 14:26? Yesus berkata,
Lukas 14:26, Yesus berkata, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Jawab tuh. Saya jawab. Jawab. Yo, itu kalau kasih cinta kepada Yesus Kristus itu tidak ada yang lebih daripada itu. Cambuk lu, cambuk. Jadi Cambuk lagi, cambuk. Sebentar. Mau orang tua, mau dulu, siapa, sebentar. Sekali lagi saya katakan, Stepi. Stepi, tadi kau mengatakan kasih. Aku membaca di Lukas 14:26 ayat 26. Yesus berkata dengan jelas, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai pengikut Yesus. Artinya kau harus membenci orang tuamu karena kasih kepada Yesus. Hah? Karena kasih kepada Yesus. Cinta harus kau benci orang tuamu. Di mana kau katakan tadi hukum kasih terhadap manusia? Gugur. Wah, bagaimana gugur? Itu gugurlah. Sekarang saya tanya. Itu membenci orang tua. Sekarang saya tanya. Kalau ada umat Muslim, ada mualaf begitu, mualaf, itu kira-kira bagaimana? Mereka mencintai Allah lebih dari segala-galanya, walaupun sekalipun orang tua taruhan untuk entah mungkin mau bunuh atau apa. Kalau dari Kristen ke Islam gitu maksudnya? Kristen ke Islam? Iya. Maksudnya Kristen ke Islam. Loh, kalau dari Kristen ke Islam dia sadar, dia benar-benar mengikuti perkataan Yesus. Dia tidak meninggalkan Yesus, justru dia mencintai dan menjalankan hukum kasih Yesus. Salah satunya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Itu yang benar-benar pengikut Yesus. Jelas? Kasihlah. Karena apa? Yesus tidak pernah menyatakan dirinya untuk disembah. Yesus memerintahkan untuk menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Kasihlah Tuhanmu. Itu Yohanes 17:3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Yesus. Itu yang dikatakan benar-benar pengikut Yesus, tidak meninggalkan Yesus, justru menjalankan hukum kasih Yesus. Itu dia. Paham? Jadi apa bedanya? Ada apa bedanya kalau jadi begini maksudnya Blender, jadi begini. Jadi dia maksud tadi itu kamu maksud, jadi kalau Kristen itu masuk Islam, terus ibunya yang mualaf ini, ibunya itu marah sama dia. Nah, tapi yang dia masuk Islam ini, dia tidak boleh benci sama orang tuanya. Itu dilarang. Dia tetap berbakti kepada orang tuanya, tetapi itu dia harus mendengarkan orang tuanya. Itu dalam artian itu kan dia sudah mualaf, tetapi dia tidak bisa benci orang tuanya. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu dia tetap hormati ibunya walaupun dia sudah berbeda akidah dengan ibunya, tapi dia tetap menghormati itu ibunya. Kalau dia durhaka tidak bisa. Dalam artian durhaka itu kalau tentang dia sudah masuk Islam itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kalau misalnya ibunya suruh dia kemana, dia harus pergi. Betul, kamu pergi ke ini, dia harus ikuti. Tidak bisa dia bantah walaupun dia sudah berbeda akidah. Betul. Bukan dibenci begitu. Sudah dia benci. Kalau dia juga sudah itu mualaf, itu tidak lagi siang-siang maling seng. Nggak mau lagi maling-maling seng siang-siang. Bonal sekalian disapa itu Albi Boyle Bonal. Silakan disapa Bonal. Nah, itu Albi, selamat sore. Silakan bisa ngomong. Jadi gini loh Pak Stepi. Kalau sudah memeluk Islam itu artinya tidak lagi pakai Bible sebagai sumber akidahnya. Kalau Anda membaca Bible dengan baik, sebenarnya kitab itu sangat menista Yesus, anaknya Maria ini. Ya, saya Pak kasih data, saya kasih data. Di Bible itu, ya Yesus itu ditangkap, Yesus itu ditelanjangin, Yesus itu diludahi, Yesus itu diberi mahkota berduri, kemudian disuruh mikul salib sampai ke atas. Sampai di atas minum anggur asam, sampai di atas diikat tangannya, sampai di atas dipaku tangannya, sampai di atas digantung di salib, ditombak lambungnya, mati terkutuk. Ini bentuk penghinaan.
Nah kalau dia sudah keluar nggak pakai itu, alhamdulillah kembali ke Islam, memuliakan anaknya Maria, Yeshua Masya. Karena di dalam Al-Quran tidak demikian kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu Pak Stepi. Apakah Anda percaya? Pertanyaan kepada Anda, dengerin dulu terakhir. Apakah Anda yakin? Apakah Anda percaya anaknya Maria diperlakukan sangat-sangat memalukan itu? Silakan. Ya, kalau Bapak kalau dari sisi jasmani ya mungkin ya sebagai sangatlah tidak benar kalau anak nah, tidak benar. Tapi Anda masih imani, tidak benar tapi diimani. Ini dilihat dari sisi manusia, ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi kuasa pekerjaan Tuhan, nah itu dahsyatnya, ya. Jadi tidak ada jalan lain selain hanya itu yang bisa Tuhan lakukan, ya. Karena dikatakan memang Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kita dulu bukan ke situ pertanyaannya Pak Stevi, dengarkan. Yesus itu disalib secara tragis begitu. Ini ajaran keji atau ajaran kasih? Oh itu kasih itu. Kasih. Itu dahsyatnya Tuhan orang Kristen di situ. Itu dahsyatnya. Bang, itu dipermalukan, Bang. Itu dahsyat. Bang, itu Yesus, Bang Stepi itu dipermalukan loh di tiang salib. Masa ajaran kasih? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Bang, terkutuk loh itu di tiang salib, Bang. Orang yang tergantung di tiang salib itu. Dengerin dulu, Pak Stepi, dengerin dulu. Ya. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ajaran kasih, ajaran kutuk. Itu kutuk manusia yang dipaku itu. Ya, siapa yang dikutuk di situ? Dikutuk itu semua isi dunia punya kejahatan itu. Enggak. Datanya tertulis. Kristus telah menebus, dengerin dulu datanya saya bacain ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung di tiang salib? Ya, Yesus mewakili. Yesus, apakah? Dengerin, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Itu kutuk, memang kutuk manusia berdosa isi dunia ini yang dikutuk itu. Yesus tanggung di atas kayu salib. Apakah Anda mengimani Yesus terkutuk? Yesus tidak terkutuk, ya, bukan Yesus yang terkutuk. Di situ tidak menulis bahwa Yesus terkutuk. Jadi itu mewakili isi dunia, kutukan dunia ini, setiap perbuatan manusia itu harus dipaku di kayu salib. Tujuannya, Bang, saya nggak nanya tujuannya. Apakah Yesus digantung di tiang salib? Ya, betul. Oke, apakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk? Terkutuk, memang dosa itu terkutuk. Terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Dosa yang kutukan. Yesus tidak berdosa. Dia apakah Yesus terkutuk? Tidak, orang yang berdosa. Dosa itu yang kutukan dosa. Itu yang dipakukan kayu salib. Bro, yang digantung di salib siapa? Yesus. Orang yang digantung di salib terkutuk nggak? Ya itulah kutukan dosa. Itu dosa yang kutukan dosa itu yang dipakukan dalam Yesus. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang dikatakan tadi Elohim itu, yang luar biasa itu. Oke, Bro Handi, jadi begini. Jadi kalau di dalam Ulangan 21, 23 itu Tuhan berkata di situ, yang digantung di kayu salib itu dikutuk oleh Tuhan, betul? Ya, itu dikutuk. Betul. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan? Saya luruskan lagi, Yesus itu bukan dikutuk, ya, tapi itu dosa. Dosa itu mau dikutuk. Di dalam Ulangan, Anda baca Anda bawa Bible, Anda bawa punya, Anda punya? Yo, Oke, Anda buka dulu Ulangan 21 itu 23, baca dulu. Apa bunyi situ? Baca. Apakah bunyi itu situ apa? Coba kamu baca, saya dengar. Ayo.
Saya tidak bawa Bible, jadi. Oh, tidak bawa. Orang yang digantung terkutuk itu oleh Tuhan. Ya. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan. Lagi-lagi yang digantung dipakaikan di atas kayu salib memang Yesus, tetapi bukan Yesus yang dikutuk. Ya. Enggak, kata Tuhan yang tergantung di kayu itu, di salib itu dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan, bukan bicara di Galatia. Galatia juga sudah jelas di situ terkutuk Yesus, tapi sudah kamu menolak itu. Oke, kamu bantah dengan dasar tidak ada data. Nah, sekarang di dalam Ulangan 21 yang saya baca itu, di situ jelas tertulis yang digantung di kayu itu, di salib itu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengutuk orang itu. Betul. Oke, jadi Yesus itu dikutuk oleh Tuhan? Betul? Kamu setuju? Karena dosa. Oh, berarti Yesus berdosa? Sehingga dia harus tanggung. Ya. Oh, jadi Yesus berdosa itu? Aduh, bagaimana ini Pak Restrum? Jadi Yesus berdosa dikutuk oleh Tuhan kalau orang sudah... Tunggu dulu, Anda paham tidak Bapak? Bapak Anda paham saya kata ini di dalam Ulangan? Anda bisa baca Ulangan 21. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, ini digantung, ini terkutuk oleh Tuhan. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, Tuhan kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi di sini kalau orang yang digantung itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, jadi betul. Yesus digantung dikutuk oleh Tuhan, kau imani? Kau percaya itu? Upah dosa itu memang maut karena itu kutukan. Ya. Kutukan. Berarti Yesus terkutuk ya, dikutuk oleh Tuhan. Oke, sudah. Sambungin ke Galatia 3:13. Sambungin, Pak. Nah, baru ke Galatia 3:13 itu. Galatia 3:13 sudah baca? Galatia 3:13? Yo, lanjut. Anda tahu itu Galatia? Saya baca. Lanjut. Oke, Galatia 3:13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Nah, jadi Yesus terkutuk. Jadi Yesus terkutuk dua data itu ya jelas Yesus terkutuk. Coba pelan-pelan baca. Sorry, coba Bapak pelan-pelan baca. Ini sudah pen. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Kristus telah menebus kita dari kutuk dosa. Iya. Lanjut. Dengan jalan menjadi kutuk, kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung di pada kayu salib siapa? Yesus, betul? Betul. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Bapak salah itu. Loh, berarti kan data ini salah ya? Data ini salah. Ya. Data ini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bang Juma, maju Bang Juma. Bang Juma, permisi. Coba pelajari. Permisi. Permisi. Kok nanya? Iya. Seorang anak TK bertanya kepada gurunya, Pak Guru Stevi. Hukum Taurat itu diturunkan ke bumi untuk siapa, Bapak? Ya, semua isi dunia ini, isi bumi ini. Iya, saya mentang-mentang saya masih anak TK. Hukum Taurat itu bukan untuk orang di luar Yahudi, Bapak. Saya anak TK saja paham. Silakan. Apanya yang silakan, Pak? Lanjut, maksudnya lanjut. Lanjut untuk nipu saya, Pak. Pak Juma. Iya. Ya, Pak Juma. Iya. Hukum Taurat untuk siapa, Pak? Hukum Taurat itu yang tadi saya jawab, itu khusus semua makhluk ciptaannya. Mulai Bapak mau menipu lagi. Mentang-mentang saya anak TK. Tolong Bapak tunjukkan kepada saya di mana tertulis hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Karena memang itu hukum-hukum Allah. Jadi apa yang difirmankan itu tidak. Jangan Anda mendudukkan diri Anda sebagai Allah, sumpah serapah. Tolong tunjukkan dalil. Taurat, karena itu hukum dari Allah. Iya, tapi itu untuk siapa, Bapak?
Itu yang saya jawab. Di mana dalilnya, Semua Bapak? Mana dalilnya? Jadi kalau menurut Pak Suma itu apa? Hukum Taurat khusus untuk apa? Siapa itu? Ini anak TK ngajarin Bapak. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Torah hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, lanjut. Bapak Bani Yakub, Pak Stevi. Semua termasuk Pak Suma juga Bani Yakub. Termasuk Pak Suma juga Bani Yakub. Oke, lanjut. Bagaimana Anda mengatakan saya Bani Yakub? Saya orang Thailand asli. Kakek saya Thailand. Mama saya Filipina.